Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tenan po piye? Beneran nggak nih ya Pratikno ini dalangnya dan udah ditangkap TNI. Mukidi makin menjerit ya. Ini sang TikToker nih, ada saya, Arya Duta ya. Dia katakan ya, Pratikno tertangkap, Jokowi ketakutan, dan backgroundnya itu adalah ijazah palsu Jokowi ya. 11.000 triliun persen ijazahnya palsu kalau menurut versinya Rismon Sianipar. Pratikno dalangnya, ini teksnya ya, saya bacakan pemirsa. Tertangkapnya Pratikno mengakui dalang pembuatan ijazah palsu Jokowi, ya kan? Yang nangkap itu ya Panglima TNI, yang menjadikan Mulyono makin panik. Ya, ini tampaknya memang pemirsa banyak harapan dari banyak netizen. Ini ditujukan untuk bisa mencari penjelasan atau keterangan kepada Pratikno ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa Pratikno itu ditangkap oleh Panglima TNI, ya lucu aja gitu kan. Biasanya persoalan keamanan itu bukan persoalan pertahanan ya, itu polisi. Tetapi ini kayaknya semangatnya untuk menyeret Pratikno. Kenapa sih kok Pratikno? Nah, memang Jokowi sendiri itu mengatakan bahwa mentor politiknya, profesor politiknya Jokowi itu adalah Pratikno. Itu pengakuan dari Jokowi itu sendiri. Dan Pratikno ini kelihatannya ya sudah kenalan dengan Jokowi pada masa Jokowi itu jadi gubernur di DKI Jakarta, atau bahkan sudah kenal, dan mungkin feeling politiknya Pratikno itu waktu Jokowi masih di Solo, yang sudah digembar-gemborkan oleh media, oleh oligarki. Ini calon pemimpin masa depan berasal dari rakyat jelata, kan begitu. Dan memang pemirsa, kalau ini kita konstruksi dengan cara analisis gitu ya, memang kan Jokowi itu, gengnya Jokowi dari Solo itu kan tampaknya sudah mulai mengaku ya. Widodo misalnya sudah jelas ketemu dengan Paiman yang punya kios Pasar Pramuka Pojok, yang sekarang kiosnya itu terbakar ya, sebelum tahun 2012. Dan saya kira ya mungkin timnya Jokowi yang 6 orang itu ya, yang dari Solo ke Jakarta, karena dari Solo menjadi wali kota 2 kali lolos tanpa ada masalah ketika dokumen-dokumen dipalsukan. Dan bisa jadi sejak membuat dokumen di Solo, yang buat adalah Pasar Pramuka Pojok. Dan mungkin saja Paiman tahu banyak, atau mungkin tahu bagaimana mengarahkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen palsu itu, termasuk termasuk ijazahnya itu. Nah, ada beberapa berita pemirsa ya, Jokowi itu sebetulnya disarankan tidak usah pakai nama UGM, insinyur gitu aja, dari perguruan tinggi yang tidak terkenal ya. Tetapi kata Jokowi itu gak keren. Ini pemirsa, kata Jokowi itu gak keren, dan karena itulah ya kemudian Jokowi minta pokoknya Gajah Mada, dan yang dipilih adalah Fakultas Kehutanan. Kenapa Fakultas Kehutanan? Ya karena di situ ada adik iparnya Hari Mulyono itu, yang memang lulus tahun 1985, dan Hari Mulyono ini kerja di perusahaan kayunya Jokowi tuh. Nah, mungkin ada dalam benaknya Jokowi itu, kalau saya copy ijazahnya Hari Mulyono, kemudian saya copy gambarnya atau fotonya Dumatno Budi Utomo ya, karena Jokowi itu tidak mungkin, dia tidak punya foto resmi ya, sampai dia kawin atau apa itu nggak punya itu, karena mungkin kerjanya di hutan Aceh sana, jadi yang kawasan merah itu, jadi yang seperti itu. Nah, disinilah mungkin Pratikno dengan feeling politik ini ya, ini kok kelihatan orang pelunga-pelungu tapi terkenal banget. Nah, kalau otaknya saya yang ngisi, jadi ini barang ya, apalagi ketika misalnya butuh justifikasi atau stempel Gajah Mada, udah jadi. Waktu itu Pratikno adalah rektor Universitas Gajah Mada, dan memang latar belakang akademisnya dia adalah ilmu politik. Nah, disinilah kemudian terjalin ikatan yang kuat ya, didukung oleh oligarki, didukung oleh media, dan Pratikno mengumpulkan banyak akademisi dari Jogja itu untuk menyusun Nawa Adicita itu, 9 cita-cita yang adiluhung, yang mulia untuk mengangkat bangsa ini. Bahwa yang terjadi ternyata
tipuan-tipuan yang luar biasa sehingga bangsa ini terpuruk. Wah, itulah nasibnya bangsa ini karena belum mengenal watak aslinya Jokowi sama Pratikno pada masa itu, ya. Nah, di sini pemirsa yang tampaknya kenapa ini orang TikToker ini ya menginginkan gitu. Ya Pratikno itu dalangnya itu. Memang kalau Pratikno dalangnya wajar sekali. Ya, wajar sekali. Dia tahu bagaimana ilmu politik kan ngerti bagaimana cara meraih kekuasaan. Dari model Machiavelli, ya, model Stalin, ya, model Hitler dan lain sebagainya tahu semua. Dan itu ada teorinya. Konflik kelas, ya, membiarkan rakyat tarung sendiri dan dia bisa nunggangi di tengah konflik itu. Apalagi Machiavelli yang terkenal dengan cara-caranya yang licik itu. Nah, disinilah kalau misalnya ya Pratikno ini dilaporin gitu kan ke polisi, ya, ketika dia menjadi ada sumber yang layak untuk bisa seperti itu gitu, wah ini akan menjadi ramai, ya. Ini memang kata-kata Pratikno ini dalangnya ini sudah banyak yang menduga. Di samping memang setelah menjadi rektor itu Pratikno terus mengiringi karirnya Jokowi, ya. Menjadi 2 kali menteri di periodenya Jokowi, ya kan, dan masih menjadi menterinya Prabowo, dan dengar-dengar dia juga mengawal anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming ini, ya, untuk bisa tarung di 2029, ya. Cuma memang tampaknya Gibran ini stresnya bukan main, ya. Orang yang tidak pernah ketawa atau tersenyum, ya, karena memang bebannya sangat berat, sementara otak dia tampaknya terlalu kecil untuk menerima beban itu. Tidak tahu apakah menyerah apa yang terjadi. Tetapi yang jelas adalah kalau Pratikno ini akhirnya juga masuk diperkarakan, model-modelnya kayak seperti peranannya seperti Pak Iman, kemudian atau seperti siapa begitu, nah ini mungkin makin menjerit. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.